dua belingi. Ina amat teo ka pagi. Dua semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita kalau ada orang semua di sini, orang Hero, yang mana? Ada orang Rote, banyak deh. Orang semua, orang Rote, orang Sabu, kita semua orang saudara dalam Tuhan. Amin. Orang semua dan orang Rote. Kira-kira orang semua itu terkenal karena apa? Orang Hero itu terkenal karena apa? Di sana betul kenal ada pantai, di mana? Pantai Otan. Tapi juga mereka punya kearifan lokal. Musik mereka bilang, Otan. Makilio, ikat dan organ positif. Suki organ saling mendukung. Itu semua dalam filosofi mungkin ini rasa saling memiliki dan memiliki. Kalau orang Hero sudah ada itu berarti perintah orang Hero. Orang Rote terkenal karena apa? Terkenal karena apa? Orang Rote kan? Bukan hanya orang yang menarik Nusa Tua Vali terkenal nama yang indah dan keanekaragaman budaya. Dengan tarian kebolai, petikan sasana penonton yang menghasilkan dua faris dan dua air yang menggoda. Dengan ikat yang kalimat dan sapaan Bui Sue yang mengandung unsur rekat yang sangat tinggi. Arti kata Bui itu kandung dan arti kata Sue itu adalah saya. Istilah ini umumnya dipakai di kalangan kaum kerabat. Namun walaupun seseorang bukan kerabat, tetapi jika dia disapa dengan kata Bogi atau Bogi Sue, berarti orang tersebut dipandang sebagai keluarga kandung yang tersayang. Bogi Sue. Karena ketika orang dimakan, itu bagian dari rasa sayang, dan setelah marah selesai. Semua perkara itu selesai. Lalu kalau orang sekarang kalau dia mati, bisa selesai. Tapi setelah dia tahu sampai dia tahu. Tapi itu yang di sini. Itu bukan orang Rote di sini. Itu orang Rote di tempat yang lain. Dengan kesadaran akan diri baik pada setiap suku yang memiliki makna religius, kita diajak belajar dari tes firman Tuhan dengan tema menampakkan Yesus memperteguh iman umat saudara. Artinya bagi kita mengapa Yesus menampakkan ini lagi kepada para murid di pantai dan di atas. Pertanyaan ini mendorong kita untuk memahami tes firman Tuhan ini dan juga tema dalam budaya pada minggu ini. Kembali pada pertanyaan tersebut, bukan dari Yesus itu telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para murid selain Thomas, dan juga kepada semua murid, di dalamnya juga ada Thomas. Rupanya menampakkan Yesus itu sebelumnya dirasa belum cukup meyakinkan para murid tentang siapa Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka seolah kembali kepada profesi mereka yang semula, yaitu berjalan. Tidak pernah berubah kehidupan tersebut. Apalagi jika itu sudah menjadi kebiasaan hidup yang berkat dalam diri. Baik dalam profesinya sebagai petani dan nelayan, tukang dan seterusnya, maupun sifat atau karakter dan budaya yang ada pada masing-masing orang tersebut. Ada yang baik, namun ada pula yang perlu dikritisi dengan bijak, sehingga kita tidak terjebak dalam kebiasaan yang dibenarkan dengan alasan.
Pembelaan kita terhadap Yesus menolong kita dalam berteduh iman sebagai umat berdaya. Umat yang tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah bangkit, yang telah menyelamatkan, yang telah membaharui kehidupan kita. Menolong kita. Kenapa tadi menolong para murid? Membangun kembali relasi persekutuan yang rapuh, yang penuh dengan kebaikan. Penampakan Yesus lagi kepada para murid sebenarnya juga ingin mempertegas pengutusan mereka dalam menggunakan dua milik. Mereka diajak bukan lagi menjadi penjala, tapi menjadi penjala Yesus. Tugas ini penting karena Yesus tidak akan lagi bersama dengan mereka secara fisik. Dia akan kembali kepada sang Bapa dan dia akan mengembusi mereka dengan Roh Kudus agar mereka teguh dalam iman melaksanakan panggilan mereka. Kegiatan Yesus itu para murid bebas melakukan apapun seturut dengan kehidupan mereka. Memang Teo yang terkasih dalam Kristus menarik di sini. Karena Yesus menampakkan diri di pantai dalam aktivitas. Dia tidak sebut Galilea, dia tidak sebut Genesaret. Menunjukkan bahwa Yesus yang tidak hanya hadir di ruang tertutup, namun juga di tempat terbuka dan tempat aktivitas orang lain. Penyebutan nama Tiberias sebenarnya menegaskan bahwa tempat itu adalah cengkraman kekasihan Romawi. Namun hal itu tidak menghalangi penampakan Yesus untuk memulihkan dan memperteguhkan iman mereka kepada. Artinya, dalam kuasa dunia, dalam kuasa apapun yang seolah menjajah hidup orang percaya, tidak membuat kita terhalang untuk berjumpa dengan Tuhan ini. Amin. Dalam kuasa apa? Sebenarnya kita menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kuasa Tuhan sangat menyingkirkan segala kuasa apapun yang dapat melemah, yang menakutkan, yang mematikan. Di pantai kita lihat sih, semua murid hadir secara dekat. Mungkin yang dalam mereka itu bukan berprofesi sebagai mereka, seperti Matius itu profesi dari Yesus. Mungkin juga ada yang masih mati dan terkurung dalam perut atau punya kesibukan. Nama murid-murid tersebut dalam teks ini disebut. Itu sebagai proses pemulihan dan peneguhan iman. Petrus sebagai murid yang pernah menyangkal Yesus. Thomas sebagai murid yang pernah meragukan kebangkitan Yesus. Nama-nama disebut karena awalnya dia skeptis, dia kurang percaya, dia ragu-ragu. Dia tidak mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Anak-anak Sebelius, Yakobus dan Yohanes sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus, sehingga ada permintaan dari ibu mereka supaya mereka itu duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus dalam kerajaan. Dua murid yang tidak disebutkan nama. Siapakah dia? Siapakah mereka? Dua murid yang tidak disebutkan nama yang membuka ruang bagi kita semua yang membaca teks ini. Mungkinkah kita ini salah satu murid tersebut? Jika kita salah satu murid tersebut, kita pun diajak itu untuk hadir dalam perjumpaan dengan Yesus. Penampakan Yesus terjadi dalam situasi di mana para murid kembali dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jelas, ini bukan momen spesial. Terjadi dalam peristiwa ketika mereka mau mencari ikan. Hal ini menegaskan bahwa Yesus tidak hanya hadir saat hari Kudus saja. Dia tidak hanya bersama saat orang beribadah, namun dia mencari kita dalam keseharian aktivitas, baik di sawah, di kebun, di pantai. Ketika berada dalam perjalanan di mobil, di pasar, di jalan, di toko, di mana kita bisa. Ketika kita menari, ketika kita bermain sesuatu alat musik,
Dalam keseharian aktivitas tersebut, pertanyaannya apakah kita telah menemukan Tuhan? Apakah kita telah menemukan Tuhan? Bicara di rumah, di sekolah, di kerja. Apakah kita menemukan sesuatu yang lain, yang membuat kita kaya, yang membuat kita tidak percaya, yang membuat kita bisa menyangkal Yesus dalam hidup ini. Ketika para murid kembali pada pekerjaan mereka yang semua, mereka tidak mendapatkan kasih. Padahal mereka sudah bekerja keras sepanjang malam sampai hari menjelang siang. Tidak sedikit orang yang telah bekerja keras. Tidak sedikit orang, tidak sedikit kita yang telah bekerja keras. Namun apa yang kita dapat? Ada yang kesulitan membantu, ada yang kesulitan menyekolahkan anak-anak, ada yang kesulitan makan makanan gratis. Dan di program makanan gratis. Tidak punya kesulitan itu saja. Malah Tuhan semakin berkata, dan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan. Tapi hal ini juga berkaitan dengan pola hidup kita yang tidak mampu membedakan mana kebutuhan dan kebutuhan. Ada yang untuk tes, untuk turun, untuk acara-acara tertentu ada pun. Namun untuk kebutuhan anak-anak tidak diperhatikan. Bagi mereka yang penting itu penampilan, menyala arwah. Yang penting itu. Di tengah jalan para murid Yesus hadir, lalu mereka tidak mengenali dia. Ini poin yang sangat penting. Yesus selalu ada dalam semua aktivitas. Namun kita bisa melupakannya. Namun kita tidak sadar. Dan kita bisa sementara berjalan bersama. Bekerja bersama. Ketika kita sadar bahwa Yesus dan seorang melupakan dia, kita mudah mengambil kecewa, putus asa, stres. Kita bertindak menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak segan menyalahkan orang lain, dan kita terkadang ketika bertemu dengan masalah, kita mengatakan Yesus itu tidak adil. Namun Yesus tidak memperhitungkan itu. Dia peduli. Dia menghargai setiap kerja keras kita. Dan kali itu dia mengambil inisiatif menolong para murid. Tebarkanlah jalan di sebelah kanan. Ada pelangi yang sangat pandang yang Yesus ajarkan kepada para murid. Jangan pandang, jangan lihat, jangan bertindak menurut keinginan atau rencana dosa. Lihat, dengar, berkata-kata, bertindak dalam cara pandang Tuhan. Karena dalam perjanjian lama menegaskan posisi berkat dan otoritasnya. Masuk bilang tangan kanan Allah, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan sebagai tempat kehormatan juga. Duduk di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah dalam catatan Injil Markus. Dengan demikian penyebutan kanan menegaskan kuasa berkat dan tanda Allah. Dalam penghakiman terakhir Matius 25, kanan menuju kepada surga. Membuat orang-orang yang telah melayani Allah. Mereka melayani Allah melalui memberi makan kepada orang miskin, memberi air kepada orang yang berdahaga, memberi upaya kepada orang yang tidak memiliki. Dan kali itu tempat mereka ada di dalam kerajaan. Namun ketika mendengar perintah Yesus tidak bertanya terputus. Mungkin saja setengah malam jalan itu keluar di sebelah kanan. Dan karena menurut
kekuatan mereka tidak mendapatkan. Namun mereka mengikuti perintah Yesus dengan taat dan apa yang terjadi. Jangan kemudian sehingga mereka tidak dapat menang. Tidak ada orang yang gagal di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang gagal. Tidak ada orang yang gagal ketika dia percaya kepada Yesus. Tuhan justru hadir di tengah-tengah keinginan manusia. Untuk kita menemukan berkat di dalam Kristus. Mujizat yang terjadi membuat para murid yang dikasih oleh Yesus sadar dan berkata kepada Petrus, itu tuh sang murid tersebut seperti bahwa hal yang mustahil hanya dapat terjadi di dalam Tuhan. Memang manusia dunia bisa memakai kuasa apapun untuk mendapatkan kekayaan jalan, bisa mendapatkan jodoh. Namun semuanya itu hanya sesaat. Maka ada harta yang harus diperhatikan. Berbeda dengan Yesus yang selalu menganugerahkan berkat yang tidak terbatas di sepanjang hidup. Karena saya mengatakan bahwa itu dia selalu berpakaian dan kecil karena dia tidak perlu dengan ikan yang begitu banyak. Dia tidak perlu bahwa dia harus puasa, terjun dan berenang. Yang tertarik kepada Yesus. Demikian juga jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita dibandingkan dengan apa. Tuhan hadir kita dalam setiap situasi. Dan terkadang kita tidak siap. Dan kita kita bilang nanti. Maka tidak sedikit kita keberatan menolak itu. Karena itu kita mesti memiliki komitmen iman yang kuat. Komitmen iman ini harus terus diperlukan di dalam Kristus Tuhan. Para murid yang lain atau membantu mereka, tanda mau mereka juga dapat bekerja sama. Ada budaya yang untuk menariknya. Dan kemudian mereka berjumpa dengan Yesus. Kalau ada ikan dan perut yang sementara ini hal Tuhan berkuasa daripada segala usaha manusia. Dia menyediakan dan melayani kita di sana. Kita bilang kita ya. Di saat para murid mencari dan tidak ada hasilnya, Yesus kemudian menyuruh mereka membagikan hasil kapal itu. Dan ketika mereka menarik jala ada 123 ekor ikan, namun jala itu tidak terkoyak. Ketika kita mentaati perintah Tuhan, melakukan dengan iman, maka kita bukan hanya berhasil. Perjuangan dan kerja keras kita juga tidak sia-sia. Tapi juga kita percaya bahwa berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Amin berdoa. Berlimpah. Siapa yang bisa menghitung berkat itu? Sejak dia dalam kandungan sampai dia menutup, nafas saja itu tidak terhitung dia pemilih. Nafas saja itu tidak terhitung dia pemilih. Apalagi berkat-berkat yang kita terima di sepanjang hidup. Ini catatan imannya. Banyak orang bekerja yang keras menghasilkan uang atau berkat, namun seolah habis tak berbekas. Jalan usaha kita seolah sobek, sehingga banyak ikan, banyak berkat yang melompat keluar tanpa kita sadari. Hal ini karena kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa, kita melupakan kebaikan Tuhan. Ada juga yang terus begitu dengan apa yang diberikan. Apalagi jika ada sesuatu yang menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Jika kita memberi dengan semua yang kita terpaksa, maka kita tidak akan mengalami berkat. Dan bisa saja kita selalu mengalami berkat. Apalagi jika sesuatu kasih bodoh-bodoh. Itu hal tentu tidak kita dukung. Tapi di sini boleh, di boleh. Amin itu. Tidak ada yang murid yang bertanya. Iman mereka dipertentu. Mereka semakin mengenal siapa Yesus yang berkuasa itu. Dan Yesus membagikan ikan dan roti kepada mereka. Ikan untuk ikus
Itu dia gambaran tentang Yesus. Roti itu gambaran dari tubuh Yesus. Yesus memberi, mau katakan kepada murid, dia telah memberikan hidupnya. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia menyediakan apa yang tidak ada. Dia sediakan kepada murid, kepada kita semua. Penampakan Yesus dalam catatan firman Tuhan ini memberi kita beberapa catatan yang bagus. Yang pertama, penampakan Yesus memperteguh iman umat dari menemukan dan mengenal Kristus dalam semua aktivitas hidup. Saat kita hidup, saat kita berasa bekerja, melayani hidup, menemukan Tuhan dalam setiap budaya, sebenarnya membuat kita sadar bahwa sebenarnya hidup kita ini berharga. Hidup kita ini berharga. Dan karena hidup kita ini berarti berharga, maka hidup harus menjadi kesaksian bagi dunia. Catatan yang kedua, penampakan Kristus menolong dan memperteguh iman kita yang sering mengalami kebuntuan atau kegagalan dalam hidup. Kalau sebenarnya hidup kita sendiri ada Tuhan yang peduli. Dia siap menolong. Jika kita percaya dan mati benar, maka tidak ada yang musuh. Tuhan bekerja dan menyatakan mujizat dalam setiap usaha atau kerja keras kita. Berdoa dan bekerja, pasti berjuang dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia bilang makanlah dan serah. Dia bilang bahwa dialah roti itu. Dialah sumber kehidupan itu, sumber berkat itu hanya di dalam Kristus. Catatan yang ketiga, penampakan Yesus membentuk iman kita untuk mengubah karakter atau kebiasaan hidup kita yang tidak benar dan kembali hidup menurut rancangan. Ini yang sulit. Ada orang yang bisa berubah jadi baik, tapi kadang-kadang berubah ke arah yang baik, dia dan satu tertib saling menghormati dan mengasihi. Bagus saya berprote UI terus itu harus berkat. Bagus saya meskipun begitu tapi kita sama itu tapi gue harus melayani supaya saya tidak pernah hidup. Penampakan Yesus memperteguh iman umat berdaya mengejarkan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kuasa. Kekuatan manusia itu terbatas, namun kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan yang mengutus kita dalam semua aktivitas hidup. Pasti Tuhan yang akan mengurus. Amin. Tuhan yang mengutus kita dalam semua aktivitas hidup. Pasti Tuhan juga yang mengurus, yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Sudah mulai Yesus menolong kita